saja nilai amplitudonya itu menggunakan volt. Di sini ada tombol volt per diff. Nah, ini voltnya. Sedangkan untuk menampilkan nilai panjang gelombang itu menggunakan time per diff. Sini waktunya. Jadi saat kita mau membuat waktu itu lebih lambat, maka gelombang yang akan terbaca akan semakin lebih lebar. Jadi memudahkan kita menghitung waktunya. Terus kalau saat kita ingin tegangannya semakin besar, berarti semakin kita kecilkan bentuk gelombangnya. Kalau kita butuh pengukuran yang butuh gelombang yang tegangannya semakin kecil, berarti kita lebarkan supaya mudah terbacanya. Nah, itu sekilas cara penggunaannya. Terus untuk posisinya ini bisa diatur-atur. Jadi untuk naik turunnya bisa di sini ada vertikal dan ini ada horizontal untuk menggesernya. Nah, menggeser ini bila kita mau menghitung gelombang ini, jadi supaya kita pas menghitungnya, kita paskan di titiknya. Nah, di dalam displaynya osiloskop ini juga terdapat titik-titik kotak yang berisikan titik-titik. Satu titik ini sama dengan diff, satu diff. Titik ini satu diff. Nah, jadi setiap kotak ini ada 5 titik, jadi ada 5 diff. Nah, kemudian ini cara menggunakan osiloskopnya. Selanjutnya kita mulai cara pengambilan datanya. Sudah dijelaskan bagaimana cara pengambilan datanya. Itu datanya diambil dengan secara seri. Nah, secara seri. Kemudian untuk pengambilan data di arus bolak-balik ini adalah yang pertama yang kita ingin membandingkan bagaimana data tegangan yang kita peroleh secara teori dan kita samakan secara praktik menggunakan alat yang sudah disediakan. Nah, untuk secara teori itu bisa kita hitung menggunakan rumus. Secara praktik kita ambil datanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Data yang ditampilkan oleh osiloskop berapa. Nah, kita bandingkan berapa besarnya. Nah, kita ingin mengambilkan data nilai tegangan pada saat dia di tegangan yang diperoleh di komponen resistor. Terus tegangan yang diperoleh di komponen induktor, tegangan yang diperoleh di komponen kapasitor. Nah, dan terakhir ada tegangan total dari seluruh rangkaian. Nah, untuk tegangan yang pertama kita cari dulu di tegangan di resistor. Tegangan resistor dapat kita peroleh dengan cara kita menyambungkan probe di osiloskop ini, probe osiloskop di rangkaian ini, di kaki-kaki dari kotak resistor ini. Nah, yang probe ini sama aja dengan kutub positif dan probe ini negatifnya. Nah, kita sambungkan di sini. Kita sambungkan. Nah, di osiloskop ini kita atur. Nah, ini di nilai voltnya untuk lebih membesarkan nilai voltnya. Nah, di sini sudah mulai terbaca bentuk gelombang sinusoidanya. Karena tentu teman-teman sudah tahu kalau arus bolak-balik sinyalnya pasti sinusoida, sinyal AC pasti sinyalnya sinusoida. Nah, di sini sudah terbaca gelombangnya. Nah, untuk memperoleh data yang kita butuhkan, kita memperoleh data VPP dan VRMS. VRMS dapat kita hitung dengan data VPP. Nah, untuk mencari VRMS itu sama aja dengan misalnya VRMS di R itu sama aja tegangan di R.
R itu resistor, komponen resistor, terus VRMS di L itu sama aja dengan tegangan di induktor, di L tadi. VRMS di C itu sama aja tegangan di C, VRMS total sama aja tegangan total.